Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian berikut ini. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca satu bagian dari Injil Lukas, satu peristiwa yang pasti kita sangat akrab, yaitu Yesus bergumul berdoa di Taman Getsemani. Saya akan bacakan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa, ia kembali kepada murid-muridnya. Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita.
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian mana atau dari rangkaian peristiwa menjelang penyaliban Yesus, menurut Anda mana bagian yang paling berat buat Tuhan Yesus? Mungkin Anda akan menjawab, bagian waktu Yesus dikhianati oleh Petrus, oleh Yudas. Ya, tentu kalau kita dikhianati oleh orang yang dekat pada kita akan merasa sangat terluka. Atau ketika Yesus disiksa, ya, diadili, dicaci maki, orang banyak berseru, "Salibkan dia." Padahal sebelumnya belum lama mungkin mereka yang berseru Hosana menyambutnya. Ya, bisa juga demikian. Atau tentunya Anda akan mengatakan waktu ia disalib, ia menderita physically, ya, dia merasa jauh dari Bapa, ia mati. Betul. Tapi buat saya, momen yang paling berat bagi Yesus adalah momen ketika ia sedang bergumul di Taman Getsemani. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena buat saya Taman Getsemani itu adalah satu titik di mana Yesus harus memilih. Akankah ia maju terus menuju ke salib atau ia berbalik? Taman Getsemani itu adalah, kalau dalam bahasa yang lebih keren mungkin ya, point of no return. Titik di mana Yesus tidak bisa lagi berbalik. Kalau dia melewati titik itu, maka dia harus maju ke akhir yang dia sudah tahu apa ujungnya. Salib, kematian. Atau dia berbalik seperti yang dia katakan, yang sebetulnya dia inginkan, yang dia kehendaki, yang dia rindukan. Kalau boleh, biarlah cawan ini terambil dariku. Biarlah aku tidak perlu menempuh semua ini. Ia bisa saja berbalik dan tidak perlu menjalani jalan salib sampai ke Golgota. Tapi di Getsemani itu Yesus memilih untuk menundukkan kehendaknya, keinginannya di bawah kehendak Allah, kehendak Bapanya di surga. Dan ia memilih menjalani jalan salib sampai akhir di Golgota, sampai kematian merenggut nyawanya. Getsemani adalah point of no return. Dan itu yang nampaknya begitu membebani Yesus, sehingga dia dikatakan dia berdoa dengan amat sungguh-sungguh. Dikatakan di sini peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Begitu ia gemetar ketakutan, Yesus yang dengan tegar, dengan lantang, dengan berani menantang menghadapi para pemimpin Yahudi, para orang Farisi, para ahli Taurat. Ia berani menghadapi mereka semua. Tapi kali ini di Getsemani, Yesus merasakan kegentaran, ketakutan, kengerian yang amat sangat. Dan menurut saya jauh daripada apa yang ia kemudian rasakan di kayu salib. Getsemani lah titik terberat dalam perjalanan Yesus. Dan ia tahu kalau di sini ia menyerah, ia memilih untuk mengikuti kehendaknya. Maka misi Allah untuk membawa keselamatan, damai sejahtera bagi dunia tidak akan terwujud, tidak akan tercapai. Maka Yesus menundukkan dirinya, kehendaknya di bawah kehendak Allah. Dan seterusnya, selebihnya, ia sudah siap. Ia menjalani, ditangkap, dikhianati, dianiaya, disalibkan, menderita. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, tidak ada satu makian ataupun keluhan apapun. Yang ada justru doa untuk orang-orang yang menganiayanya, doa untuk murid-muridnya, dan tentunya kasih yang ia nyatakan buat kita semua. Semua karena Yesus sudah melewati momen Getsemani-nya. Nah, dalam hidup kita, masing-masing kita mungkin memiliki momen seperti Getsemani. Waktu atau satu peristiwa di mana kita harus memilih pilihan yang berat. Apa kita lebih memilih kehendak kita, kemauan kita sendiri, yang enak buat kita, atau kita mau memilih apa yang benar,
yang memang kita tahu akan membawa berkat, membawa kebaikan bagi kehidupan yang lebih luas. Sekalipun mungkin akan mendatangkan kesulitan, kesukaran buat kita. Ketika kita memilih untuk menyatakan kebenaran, sekalipun itu akan menyulitkan hidup kita, membuat kita menjadi orang yang tidak disukai orang lain mungkin, yang dibenci oleh orang-orang yang tidak suka ketika kebenaran terungkap. Banyak contoh kita bisa baca dalam masa sosial media ya, tentang cerita-cerita seperti ini. Ketika kita harus berani menyatakan apa yang benar di tengah semua orang yang lain yang menghendaki atau menyatakan apa yang tidak benar. Ketika kita harus menyatakan, kita harus menundukkan diri kita di bawah kehendak Tuhan sendiri. Itulah momen Getsemani kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohonkan kekuatan darinya. Kalau kita harus melalui momen-momen Getsemani itu, point of no return, biarlah kita boleh memilih dengan hikmat dari Tuhan, sebagaimana Yesus sudah lakukan. Hikmat yang mengarahkan kita pada apa yang memang sungguh menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat itu, sehingga kita semua boleh melewati momen-momen Getsemani ini, sebagaimana Yesus sudah lakukan, dengan tetap mengarahkan hati pada Tuhan sendiri. Selamat pagi, Tuhan beserta kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam peristiwa Paskah kami diingatkan akan Tuhan Yesus yang telah mengambil keputusan untuk taat pada kehendak Tuhan, sekalipun mungkin tidak berkesesuaian dengan keinginannya. Tetapi Yesus memilih yang terbaik untuk keselamatan dunia. Karena itu kami mau berdoa agar kami dimampukan juga dalam berbagai kesempatan memilih mana yang baik, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tapi untuk kehidupan bersama seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga untuk para pemimpin kami, berikan hikmat agar mereka juga bisa memilih mana yang benar untuk dipilih sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka, dan mana yang membawa kebaikan untuk kehidupan bersama. Biarlah itu juga yang terjadi dalam kehidupan bergereja, sehingga kami sebagai gereja bisa memilih hal-hal yang bukan hanya mendatangkan kegembiraan atau membawa keuntungan bagi gereja, tapi yang memang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan rupa-rupa pilihan yang penting, yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, karir, urusan relasi, dan juga tentunya dengan masalah-masalah kesehatan. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga pilihan apapun yang diambil, semuanya adalah yang terbaik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami semua, oleh keluarga-keluarga, ekonomi, relasi, hubungan antar anggota keluarga, dan tentunya pergumulan masalah-masalah kesehatan. Secara khusus kami mau mendukung dalam doa beberapa saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Kesia dalam pemulihannya, juga untuk Ibu Dewi Kumalasari dalam proses pemulihan yang sedang ia jalani. Kami berdoa untuk proses pengobatan yang dijalani Ibu Oktarina, untuk pemulihan Bapak Kunjung, juga pemulihan bagi Ibu Damayanti. Biarlah juga Tuhan yang bekerja dalam pemulihan yang sedang dijalani oleh Saudari Danika, oleh Ibu Lina. Biarlah untuk saudara ini Tuhan berikan pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan saja. Saya berdoa untuk seluruh persiapan yang tengah dilakukan untuk kegiatan Paskah, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai Paskah sendiri. Biarlah lewat semua itu kami diingatkan akan Kristus yang telah memilih yang terbaik untuk kami semua. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami pribadi. Kami mau serahkan dalam Tuhan lewat doa-doa pribadi kami berikut ini.
Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik, tapi juga beri kami hati yang mau terbuka menerima kehendak-Mu. Kami mohonkan semuanya dalam satu nama, Tuhan dan penebus kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.